Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu admin akademik dan admin kelas kerjasama Universitas Dibudi Rangkas Bitung ya. Saya Nugroho Wahyuningrat, Kepala UPT Pusda Info Universitas Dibudi Rangkas Bitung. Izin menyampaikan tentang pengkodean kelas perkuliahan untuk periode semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Apa sih maksudnya dari pengkodean kelas? Jadi latar belakangnya begini Bapak dan Ibu. Tujuannya untuk menghilangkan duplikasi atau tumpang tindih data kelas ya. Yang kedua yaitu kesulitan dalam integrasi sistem akademik. Jadi ada nama-nama kelas yang berbeda-beda, ada yang pakai R, ada yang pakai NR kayak gitu-gitu. Kemudian ada yang pakai BYH dan lain-lain. Nah, ini kita kesulitan untuk diintegrasikannya. Oke, berikutnya ketidaksesuaian dalam pelaporan data ke Pedidikti. Jadi nanti kalau ada perbedaan-perbedaan, ketidakseragaman, ini akan terjadinya ketidaksesuaian data pelaporan di Pedidikti. Kemudian yang keempat yaitu ambigunya ya, ada ambiguitas dalam identifikasi kelas oleh dosen, mahasiswa dan admin akademik. Jadi nanti tahapan-tahapannya akan disampaikan di slide berikutnya. Oke, alasan perlunya penyeragaman. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Nah, ini ada aturannya Bapak dan Ibu ya. Jadi akurasi dan konsistensi dalam pelaporan akademik itu harus tercipta mulai dari pengkodean kelas. Oke, kemudian efisiensi administrasi. Nah, ini saya yang melaporkan kelas itu melihat nama-nama kelasnya kok berbeda-beda. Nah, ini artinya perlu penyeragaman. Jadi memang kekurangannya kita sebelumnya tidak melakukan penetapan terlebih dahulu. Nah, mulai dari periode sekarang itu semua kode wajib diseragamkan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pusda Info. Kemudian integrasi sistem. Nah, sistem si Akad ini kan terintegrasi dengan Neofeeder ya melalui aplikasi Profeeder dan dilaporkan ke Neofeeder. Nah, jadi kodenya ini nanti kalau misalnya di tengah jalan ada perbedaan segala macam, nah itu adanya tidak konsisten dalam pengkodean kelas. Artinya kalau tidak konsisten, artinya mutunya juga tidak terjaga. Nah, kemudian berikutnya itu menghindari kesalahan input. Tujuannya untuk menyeragamkan dan mengurangi resiko kesalahan ketika entry data. Oke. Kemudian berikutnya evaluasi dan monitoring. Jadi nanti dengan menggunakan kode kelas, memungkinkan pemantauan lebih berjalan dengan terstruktur ya, supaya kelas-kelas yang dibuatnya pun mudah untuk kita lakukan evaluasi dan monitoring. Oke, berikutnya penerapan kode format ya, format kode kelas baku. Untuk contohnya kita mengikuti kodifikasi seperti ini. Diawali dengan semester MK, kemudian diikuti kelas kuliah dan kelasnya. Oke, contohnya nih, semester MK itu yang mana sih? Semester 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Kemudian kelas kuliah, ini merujuk pada lokasi kuliah mahasiswa. Misalnya ada yang kuliah di pusat, ada yang kelas kuliahnya di Bayah, Wonosalam, dan seterusnya. Maka akan dibedakan. Kemudian kelas kelas perkuliahannya. Nah, misalnya ada A, B, C atau rombel ya disebutnya. Jadi kalau misalnya dalam satu prodi, satu angkatan ada 60 mahasiswa maka dibuat 2 rombel. Tapi kalau misalnya di bawah 45 dibuat satu rombel. Oke, contohnya seperti ini. Pada prodi A ya, ada prodi A di bahasa Indonesia misalnya, prodi bahasa Indonesia di kelas pusat ada satu kelas kelas A. Nah, maka ditulisnya 3 semester 3, kelas pusatnya tidak ditulis, langsung ke kelas rombelnya. Jadi kelas A. Jadi contoh satunya 3A. Ini khusus untuk kelas pusat. Nah, untuk kelas kerjasama itu ada namanya kelas kuliahnya. Nah, itu diikuti dengan kode-kode tertentu yang ada pada atau penyerta penjelasan video ini. Contoh keduanya ya, berarti kelas 5 nama kelasnya 5BA, berarti semester 5 kelas Bayah rombel kelas A, seperti itu. Nah, ini daftar kode kelas perkuliahannya. Ini tolong dicatat ya. Asal kelasnya kelas pusat itu tanpa kode kelas. Untuk kelas kerja sama Bayah di kelasnya dikasih atau dibubuhkan huruf B, kelas Wonosalam C, kelas Cikande D, kelas Cijaku E, kelas Bogor F.
Nah, bagi kelas-kelas kerjasama lain yang belum ada di list, silahkan admin akademiknya melaporkan. Ya, melaporkan agar dibuatkan kode kelasnya. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasannya ya. Semua pengkodean kelas pada satu prodi tidak boleh memiliki kode kelas yang sama. Maka jika pada kelas pusat sudah terdaftar kelas MKA dengan nama kelasnya 1A, maka jika ada MK yang sama di semester 1 tapi di kelas atau kelas kerja sama, maka harus dibubuhkan tanda kode kelasnya. Jadi misalnya di Bayah ada MKA dengan nama kelasnya 1A, maka di tengah atau di antara 1A tersebut harus dibubuhkan kode kelas kerjasamanya. Jadi 1XAX itu menyesuaikan dengan kode kelas kerjasamanya. Nah, bagaimana cara membedakan sistem kuliahnya? Nah, di SIAKAD itu sudah ada menu untuk membedakan mana kuliah reguler, mana kuliah non reguler. Nah, cukup disetting di perkuliahannya, di kelas perkuliahan. Tidak perlu menambahkan apakah kelas itu N, R, atau kelas R pada nama kelas. Ya, jadi mengefisiensikan atau menyederhanakan nama kelas perkuliahannya. Kemudian untuk admin akademik dan admin kelas kerjasama wajib mengisikan kelas mahasiswa pada MK berasal. Jadi ketika membuat kelas perkuliahan harus langsung disettingkan apakah kelas ini untuk mahasiswa yang berasal dari kelas pusat ataukah dari kelas kerjasama. Nah, itu harus disettingkan supaya tidak saling silang. Artinya nanti mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari kelas. Kecuali ada satu MK misalnya PPL 2. Nah, ini ya penjelasan berikutnya. PPL 2 ini tidak perlu dibuat kelas. Ya. Magang tidak perlu dibuat kelas. KKN, BKM itu tidak perlu dibuat kelas. Nah, ini saya revisi, untuk skripsi tetap dibuat kelas. Nah, untuk PPL dan magang itu wajib mendatakan mandiri di modul MBKM. Nah, untuk yang KKN atau BKM itu didatakan juga di MBKM, di modul MBKM, tapi oleh panitia. Nah, jadi balik lagi ke poin sebelumnya, jadi kelas mahasiswa ini perlu disetting oleh admin fakultas atau admin akademik kelas kerjasama. Oke, kita lanjut ke bagian contoh ya. Oke, di perkuliahan sini, di menu perkuliahan, di bagian data kelas kuliah, yang sudah seperti kita tahu sebelumnya, ini saya contoh ambil prodi agribisnis ya. Di sini sudah ada muncul nama-nama kelas. Nah, ini sudah betul ya, Bapak dan Ibu, sudah betul, tapi tidak boleh ada spasi. Nah, ini kita hapus spasinya. Kita edit ya. Seperti ini. Nah, ketika diedit, silahkan dilengkapi kelas mahasiswanya. Apakah mata kuliah komunikasi pembangunan ini kelasnya di mana nih mahasiswanya? Jadi Bapak dan Ibu juga harus tahu ya bahwa prodi-prodi ini mahasiswanya menyebar di kelas mana saja. Kalau misalnya ternyata settingan untuk kelas pusat, maka pilih yang kelas pusat seperti itu. Lalu klik simpan. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas yang ada kelas kerjasamanya, misalnya PGSD. Oke, PGSD di sini ada namanya kelompok atau kelas ya, kelas Bayah misalnya. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ya, di sini ada 1 BYA, 1 BY, 1 BY, 3 BYA strip A. Nah, ini kan artinya tidak seragam. Ini silakan diperbaiki ya dengan konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, ini saya ambil contoh mata kuliah konsep dasar IPA. Nih kelas A berarti ya, maksudnya dibayar. Nah, kita buka detailnya, lalu kita edit, ubah jadi 1 BA. Nah, seperti ini. B itu merujuk pada bayar, A itu untuk rombel A. Nah, ini sudah betul ya, untuk kelas mahasiswanya sudah dipilih kelas bayar. Nah, sistem kuliahnya reguler. Artinya semua mahasiswa yang non reguler tidak bisa mengontrak MK yang reguler, kecuali kelas non regulernya dan kelas regulernya digabung perkuliahannya, maka wajib di checklist di sininya kelas reguler dan kelas non reguler. Tapi
Kalau ternyata ini khusus untuk kelas reguler saja, silakan diabaikan. Oke, kalau sudah klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, kelas 1B A ini hanya akan muncul pada mahasiswa kelas bayah yang sudah disetting kelas asalnya ya di mahasiswa. Jadi pastikan Bapak dan Ibu di bagian mahasiswa kelas bayah itu sudah disetting. Nah, di sini. Nah, ini daftar mahasiswa yang kelas bayah, yang periode genap dan ini periode ganjil. Contohnya seperti ini. Jadi mahasiswanya pastikan memiliki nama kelas ya, di sini kelas bayah, termasuk yang Wonosalam, Bogor dan lain-lain. Oke, untuk sementara seperti itu panduan atau teknis penyeragaman nama kelas pada SIAKAD Universitas TB Rangkas Bitung ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.